Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya Faisal_Jalspector, channel yang memberikan edukasi soal hukum sosial bagi masyarakat agar masyarakat mengerti soal hukum. Di konten kali ini saya akan membahas yang ramai tengah diperbincangkan di masyarakat mengenai gugatan dua stasiun televisi mengajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi mengenai Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002. Sebelum saya melanjutkan dan membahas video ini, saya berharap support dari kalian untuk subscribe dan tombol like agar channel ini berkembang dan bermanfaat untuk masyarakat mengenai hukum, sosial, dan politik di masyarakat. Mengapa hal ini ramai diperbincangkan di masyarakat dan bahkan praktisi hukum juga ikut mengomentari permasalahan dua stasiun televisi yang mengajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, sebagai warga negara berhak untuk melakukan judicial review dan itu hal yang sangat konstitusional. Akan tetapi jika kita mereview soal undang-undang penyiaran yang akan memasukkan regulasi di mana live streaming akan dibatasi dan orang-orang yang melakukan kegiatan di media sosial secara live harus melakukan izin terlebih dahulu di Komisi Penyiaran Indonesia dan sesuai dengan Undang-Undang Penyiaran. Apabila gugatan ini dimenangkan di Mahkamah Konstitusi, maka subjek hukum, perorangan maupun badan hukum yang melakukan kegiatan live di media sosial harus melakukan izin terlebih dahulu dan pemerintah akan menindak kegiatan live streaming ini apabila tidak berizin. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran bagi kami apabila gugatan ini dimenangkan oleh dua stasiun televisi tersebut. Kenapa hal ini sangat mengkhawatirkan? Karena yang pertama, ini akan menghambat kebebasan berekspresi di masyarakat. Kedua, kebebasan berpendapat sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945 sesuai dengan amanah undang-undang tersebut, di mana diatur setiap warga negara berhak menyampaikan pendapat, berserikat, dan berkumpul, dan itu sudah bisa dimasukkan di dalam era yang sekarang, di mana era teknologi media sosial yang sudah menjadikan media sosial ini adalah kegiatan yang aktivitas di kehidupan sehari-hari, bahkan menjadi sebuah profesi bagi sebagian masyarakat. Kenapa ini sangat mengkhawatirkan? Kita contohkan apabila seseorang yang berprofesi di bidang profesi seperti YouTube kreator, seperti saya misalnya, yang memberikan edukasi soal hukum dan dibatasi dan harus melalui izin terlebih dahulu, maka hal ini akan menghambat dan membungkam pendapat-pendapat yang dimana soal kritis, baik kritis soal pemerintah, kritis soal kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah, maupun hal-hal yang menyimpang soal hukum. Nah, ini yang harus dipahami oleh semua masyarakat. Bahkan pemerintah juga harus bersinergi agar bisa menyelesaikan persoalan ini. Kenapa harus bisa menyelesaikan persoalan ini? Di dalam hukum Undang-Undang Penyiaran, jika saya baca Undang-Undang Penyiaran beda sekali dengan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Meskipun misalnya orang melihat live streaming, orang yang melakukan
kegiatan live di media sosial itu seperti menyiarkan, akan tetapi harus dibedakan live streaming di media sosial dengan live penyiaran di radio maupun live di stasiun televisi. Media sosial berangkat melalui jaringan internet, telekomunikasi, sedangkan penyiaran berangkat melalui frekuensi. Nah, kegiatan penyiaran seperti stasiun televisi hanya menyiarkan dalam satu arah, tidak terpancar dari arah yang lain, seperti komunikasi antara dua pihak. Misalnya kita live di WhatsApp atau live di Facebook, kita berinteraksi dengan akun-akun yang lain. Nah, media sosial terdapat akun-akun yang dimana jika kita memiliki akun Facebook atau akun Instagram, jika kita secara privasi akun tersebut, kita akan membatasi siapa yang bisa melihat interaksi dengan live streaming kita. Beda dengan pemancar seperti frekuensi dan televisi, itu secara otomatis akan terpancar apabila seseorang membuka televisinya atau mendengarkan radio, maka gelombang tersebut sudah terpancarkan. Sedangkan media sosial seperti YouTube, Instagram, kita interaksinya dengan akun-akun, cara telekomunikasi, dan ini yang harus dibedakan. Dan menurut kami sebagai praktisi hukum, apabila ini menjadi sebuah harus diregulasi dan membatasi ruang bagi masyarakat untuk berpendapat di media sosial, ini akan menjadi presiden buruk bagi kehidupan bermasyarakat di Republik Indonesia yang mengenal sistem demokratis. Dan ini melahirkan sebuah oligarki dan juga akan mengancam kegiatan demokrasi di Indonesia. Nah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 harus bisa membedakan dengan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, yang dimana media sosial seperti YouTube sudah memiliki kebijakan dan aturan yang sudah diatur regulasi di Undang-Undang Republik Indonesia mengenai informasi transaksi elektronik. Apabila seseorang menyebarkan nama baik dan mengupload konten yang berbau asusila atau kriminalitas, maka konten tersebut akan secara langsung akan di-ban, di-blok oleh YouTube dan dihapus oleh YouTube, bahkan kalau melalui teguran itu tidak diindahkan. Jadi sudah ada aturan-aturan yang mengikat di dalam aplikasi-aplikasi yang ada di Indonesia sesuai dengan regulasi yang ada di Indonesia. Seperti misalnya kita menyiarkan mengcover sebuah lagu, padahal itu lagu milik orang lain, dan kita mengkomersilkan, itu sudah masuk undang-undang hak cipta. Nah, itu apakah berangkat dari penyiaran? Nah, ini yang menjadi sebuah polemik jika undang-undang penyiaran memasukkan meregulasi sebuah aturan-aturan yang ada di media sosial. Maka hal ini akan menjadi sebuah presiden yang sangat buruk, dan semoga gugatan ini, ya memang kita harus menghargai seseorang berhak untuk melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Warga negara Indonesia secara konstitusional berhak melakukan mengajukan judicial review. Namun kita berangkat dari apakah ini menjadi kemaslahatan dan kebaikan bagi masyarakat. Nah, ini harus dikaji oleh majelis hakim yang ada di Mahkamah Konstitusi nantinya. Dan opini saya untuk pemerintah harus bisa memberikan solusi terbaik bagi stasiun televisi, bahkan untuk Komisi Penyiaran Indonesia harus bisa memberikan regulasi yang baik untuk stasiun televisi yang ada di Indonesia. Misalnya membatasi kegiatan acara-acara hiburan yang tidak
semestinya ditonton oleh anak-anak, misalnya sinetron yang tidak sesuai dengan untuk anak-anak yang masih di bawah umur, dan perbanyak misalnya untuk kartun di jam-jam yang anak-anak masih nonton. Nah, apabila ini tidak diatur secara baik dan sinergi dengan baik, maka orang-orang tidak salah beralih ke media sosial. Orang tua ketika membuka televisi, tiba-tiba acaranya tidak sesuai dengan acara yang ditonton oleh anaknya, padahal dia lagi nonton dengan anaknya minta melihat kartun tapi tidak ada kartun untuk anak-anak atau lagu-lagu untuk anak-anak. Tiba-tiba akhirnya beralih ke media sosial, ke YouTube, ke Instagram, mencari untuk anak-anak, misalnya kartun untuk anak-anak di YouTube. Dan ini sebuah kritikan bagi pemerintah, agar pemerintah memberikan aturan-aturan yang jelas, dan stasiun televisi juga introspeksi di era teknologi yang berkembang sekarang. Saya berharap ke depan stasiun televisi sebagai stakeholder dan Komisi Penyiaran Indonesia maupun pemerintah bersinergi agar tidak ada lagi sebuah polemik yang membuat masyarakat menjadi resah. Karena di era teknologi yang sekarang dan sistem Indonesia yang sistem demokrasi, apabila masyarakat ingin berpendapat, berekspresi, dan bahkan misalnya masyarakat tersebut menggantungkan kehidupan, misalnya kan seperti dia menawarkan produk atau endorse, apabila melakukan live streaming nanti dibatasi dan harus melalui izin. Apabila tidak melalui izin akan terancam tindak pidana. Nah, ini hal yang tidak baik untuk berbangsa dan bernegara ke depan. Semoga legal opinion dari saya bisa mengedukasi masyarakat maupun stakeholder yang bergerak di bidang penyiaran agar bersinergi dan mempunyai solusi yang terbaik jika ingin mencerdaskan atau demi moralitas. Banyak caranya, bukan membelenggu atau membatasi sebuah hal-hal yang sifatnya itu merupakan hal-hal yang membatasi sistem demokrasi yang ada di Indonesia, dan itu tidak sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, di mana founding father kita sudah sepakat mengenai sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Sekian channel dari saya, tunggu channel-channel selanjutnya, semoga bermanfaat.